والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusholli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada tuan rumah Bapak Kiai Haji Jajang dan keluarga dan bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ulama sampaikan kita mesti memuji Allah lagi dan lagi, karena yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita, masih menyehatkan badan kita, masih memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam pada kita, sehingga kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa syukur kita ini bagaimana kita tularkan lagi kepada saudara muslim kita yang lain, sehingga mereka juga bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini begitu luar biasa. Beliau disertai istri-istrinya, anak-anaknya, keluarganya semua, bahkan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka ini Masya Allah telah korbankan dirinya, hartanya, waktu kita, supaya agama ini bisa berkembang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala asbab kita bersalawat kepada baginda Nabi SAW, nanti di akhirat Nabi SAW diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat buat kita, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua manusia ini bahagia. Ini Allah SWT menciptakan manusia, menghendaki semua manusia ini bahagia. Tidak, Allah SWT tidak menghendaki manusia ini celaka di dunia dan di akhirat. Maka untuk perkara itulah Allah SWT telah turunkan agama sebagai asbab kebahagiaan buat manusia. Nabi-nabi 124.000 nabi dan rasul ini semua mereka bahagia di dunia dan di akhirat yang selama-lamanya. Mereka sekarang sedang dikubur menikmati taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk mencapai kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan namanya ujian-ujian. Sebagaimana seseorang anak yang bersekolah ini, dia akan naik ke kelas yang lebih tinggi dengan adanya ujian, ya kan? Ada ujian mid test, ya kan? Ujian pertengahan, ada ujian akhir. Kalau dia
lulus maka dia akan naik kelas. Nah, begitu juga hadis SWT, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini juga ujian. Ada yang diuji sukses, ada yang diuji tidak sukses. Karena ya itu aja dua kesempatan aja, sukses dan tidak sukses. Karena di akhirat ini Allah sediakan dua tempat, surga dan neraka. Masya Allah. Dan ketika anak sekolah tadi ya dia mau ujian, maka sebelumnya dia sudah belajar 1 tahun tuh. Kalau belajar matematika ya misalnya dia kelas 1, ya belajar yang kelas 1 dia pelajari 1 tahun. Nah pas ujian ini pelajaran yang sudah dia pelajari pasti yang diujikan oleh gurunya. Nggak mungkin dia kelas 1 diujikan pelajaran kelas 2. Dia kelas 1 ya pasti dia ujikan pelajaran yang sudah dipelajari di kelas 1. Maka kalau si anak ini belajar sungguh-sungguh, mentaati arahan daripada gurunya, maka insya Allah dia akan lurus naik kelas 2. Oh, ini tamsil saja. Bagaimana kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian kita untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat ini, untuk kebahagiaan akhirat ini, ujiannya sudah Allah kasih tahu yang mau diujikan. Yang mau diujikan ini Masya Allah begitu baiknya Allah, ya kan? Ujiannya belajar berapa tahun? Ya sesuai umurnya tadi. Ada yang 10 tahun, 20 tahun. Saya ini udah 43 tahun nih umur saya kurang lebih. Nah ini untuk mempersiapkan ketika kematian. Karena kematian ini ya barusan kita, orang tua kita Masya Allah, ya kan? Baru kemarin katanya masih ketemu beliau. Ini sudah tidak ada. Jadi ujian untuk kematian ini nggak dikasih tahu tanggalnya. Kalau anak sekolah masih dikasih tahu tanggalnya. Misalnya tanggal 12 bulan Agustus 2021. Maka anaknya ini belajar tuh kalau dari misalnya seminggu lagi kamu ujian. Nah, dia belajar sungguh-sungguh tuh. Nah, kalau kita ini Masya Allah, ketika mau menghadap Allah, ketika ujian kematian datang ini nggak dikasih tahu kapan waktunya, ya kan? Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa mati, dan mati kita ini udah pasti, tapi kapannya mati ini yang belum kita tahu. Kadang-kadang nggak dikasih isyarat dulu dari Allah. Kalau yang nggak paham maksudnya, ya, kalau kayak saya ini orang awam nih nggak paham nih isyarat kematian, tapi mungkin orang tertentu ngerti dia, oh ini sebentar lagi saya ini. Tapi subhanallah, dan ini sistemnya cabut. Nah, kalau kematian ini sistemnya cabut. Kalau sudah jatah rezekinya habis ya sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita tidak tahu. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang yang baru kaya mati. Orang yang belum kaya juga mati. Yang nggak kaya-kaya juga mati, ya kan? Baru sempat kaya mati juga, ya kan? Jadi semuanya mati ini. Nah, ini masalahnya matinya ini mati yang diridhoi atau mati yang dimurkai Allah. Bagus kita ini mati berseni, mati yang diridhoi Allah SWT. Maka tentunya sebagaimana anak sekolah tadi, ada persiapan dia untuk menghadapi ujian. Begitu juga Allah SWT hantarkan Al-Quran, hantarkan hadis, ya kan? Nabi-nabi Allah hantarkan ini untuk kita ini mempersiapkan bekal kita untuk kematian kita. Jadi nanti pertanyaan di akhirat ya mungkin ibu-ibu bapak-bapak ya sudah tahu yang ditanyakan nanti, man robuka, siapa Tuhan kamu. Kata ulama ini kalau di dunia ini ketika Allah panggil kita datangi panggilan Allah, maka nanti di akhirat insya Allah Allah mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan itu tadi. Tapi kalau di dunia Masya Allah ada panggilan Allah kita cuek-cuek bebek, ya kan? Semua kita nggak mau dengar, nggak mau patuh kepada panggilan Allah, kepada perintah Allah, maka nanti Allah susahkan tuh di akhirat. Bahkan ketika sakratul maut juga susah. Bahkan saya pernah dapat bayan tuh dulu ketika waktu kuliah. Ya bayan ketika sakratul maut, ada satu orang kenek angkot, ya kan, dia mati.
karena nggak pernah melaksanakan perintah Allah, ya itu yang diteriakin. Ya kan? Gandu cinere. Ya itu aja yang keluar dari lisannya. Kenapa? Karena dia nggak pernah latihan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau di dunia kita latihan membesarkan Allah, ya kan, mendawahkan kehebatan Allah, keagungan Allah, kita melaksanakan perintah Allah, setiap dipanggil Allah kita jalankan, maka nanti Allah SWT akan mudahkan kita. Karena yang memudahkan kita ketika sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah yaitu Allah SWT. Jadi Masya Allah, ini perlu latihan kesungguh-sungguhan. Kita dakwahkan perintah Allah, kita amalkan perintah Allah SWT. Kita datangi panggilan Allah sebagaimana tadi ketika targhib asar oleh Pak Haji, ya kan? Bagaimana ketika Allah undang kita, kita datang. Kalau bapak-bapak ini diundang sehari ke masjid ini 5 kali sehari. Ini panggilan Allah hakikatnya, walaupun mungkin yang mengumandangkan azan ini ya anak kecil atau orang yang baru mulai taat pada Allah. Tapi ini hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang ini kenal Allah, maka dia senang hati mendatangi panggilan Allah. Ini untuk bapak-bapak, Allah perintahkan di masjid al-musola. Kalau ibu-ibu sebaiknya di rumah. Kalau bisa di awal waktu nih 5 menit atau 10 menit sebelum azan, ibu-ibu sudah membereskan semua aktivitas. Ditangguhkan dulu. Karena ibu-ibu nih kadang ada tamu yang datangnya dadakan, ya kan, atau keluar aja. Nah ini maka dipersiapkan. Ini panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Masya Allah, panggilan selain Allah ini lebih cepat. Apalagi saya nih Masya Allah, ya kan. Ada bunyi ini aja dah, wah orderan masuk. Kadang-kadang jamnya pas mau sholat. Nah ini kan pilihan nih. Diambil nggak nih orderan? Padahal orderan baru masuk yang pertama, ya kan. Nah, tapi kalau kita yakin Allah semua yang ngasih rezeki, ke panggilan Allah dulu yang kita dahulukan. Masya Allah, dalam. Ya kan? Ada tawaran kerja di sana sini, ya kan. Dengan mengorbankan ketaatan kita pada Allah, maka kita dahulukan. Memang ini berat. Nah, maka perlu disampaikan dulu. Jadi kalau almarhum Kyai Lutfi bilang, bagaimana nih jamaah nih, ya kan? Ngajak dulu sementara belum amal. Ya, belum mencontohkan tadi muazin. Muazin ini dakwah dulu, ajak orang sholat dulu baru muazin sholat. Nggak mungkin muazin sholat asar dulu baru dia azan asar, enggak. Azan dulu, dakwah dulu. Maka Nabi sampaikan, ditanya sama sahabat Rasulullah, kami ini belum melaksanakan semua kebaikan dan kami belum bisa meninggalkan semua kemungkaran. Maka kata Nabi, ya memang seperti itu, kamu ajak dulu mereka buat kebaikan, walaupun kamu belum membuat kebaikan semuanya, tapi kamu tetap ajak orang lain untuk membuat kebaikan, untuk taat pada Allah SWT, menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Juga kamu belajar meninggalkan kemaksiatan, walaupun mengajak orang meninggalkan kemaksiatan, walaupun kamu belum bisa meninggalkan kemaksiatan semuanya. Jadi kita ajak, wah Masya Allah. Ini salah satu nanti di akhirat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Karena setiap waktu ada amal, setiap amal ada waktu. Inilah perintah Allah SWT. Setiap waktu ini ada amal, dan setiap amal ini ada waktunya. Ketika subuh, ketika malam hari, ketika sedang nikmat-nikmatnya tidur, ya kan. Nah, ada perintah dari Allah SWT, suruh bangun malam. Janjinya maqamah mahmuda. Apa tuh ayatnya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyabaka qarabbuka maqamah mahmuda. Jadi bangun malam ini untuk meninggikan derajat kita. Ini perintahnya ketika lagi tidur malah suruh bangun malam, Masya Allah. Ya kan, jam 2, jam 3 minimal sepelit-pelitnya kita minimal 21 rakaat ya kan, setiap malam. 2 tahajud, 1 witir, udah itu paling minim gitu. Ya kan, menjelang subuh, ya kan. Setelah itu setelah itu buat sholat subuh, laki-laki berjamaah, wanita di rumah. Nah, itu apa? Nah, kalau amalan jamaah biasanya talim, terus musyawarah, terus sampai di rumah nanti mungkin ada yang talim lagi, terus amalan duha. Ini kita melaksanakan perintah Allah setiap waktu dan keadaan.
Kalau ini sudah kita jalankan dengan sebaik-baiknya perintah Allah kapanpun, ketika Allah perintahkan kita jalankan, maka nanti di akhirat bahkan ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan nanti di akhirat kata ulama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita menjawab man rabbuka, rabbi Allah. Rabbu adalah Allah. Buktinya ketika di dunia nih kita bisa melaksanakan semua perintah Allah. Karena perintah Allah ini 24 jam harus kita jalani. Kalau kurang sedikit ya jatuhannya nggak taat berarti. Yang kedua pertanyaannya apa? Waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Nah, inilah Muhammad Rasulullah. Jadi perintah Allah dijalankan dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau nggak dengan cara Nabi ditolak. Semuanya perintah Allah tidak cara Nabi ditolak. Ya contoh yang gampang di ini aja. Misalnya sholat subuh nih, kita lagi semangat kan. Waduh, lagi seger-segernya sholat subuh 2 rakaat, kita jalanin 3 rakaat. Jadi nggak ikut cara Nabi, karena cara Nabi cuma 2 rakaat ya kan? Lalu kita buat 3. Begitu juga dakwah, begitu juga amalan yang lain. Masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Bahkan dakwah juga bagaimana ikut cara baginda Nabi SAW. Dakwah Nabi ini mendatangi umat, tidak minta upah, terus bicara kebesaran Allah, keagungan Allah, bicara akhirat, bicara amal, bicara kehebatan amal agama, bicara kampung akhirat. Ini bagaimana sunnah-sunnah baginda Nabi SAW kita jalankan. Sunnah surohnya gambar Nabi, bagaimana yang bau bapaknya gambar Nabi, kita pelajarin tuh Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai meludah sampai datang ke Ka'bah, dari mulai Baitul Khalaq, dari masuk WC sampai datang ke Baitullah, ini kita pelajari. Maka kalau ini kita jalankan, sunnah-sunnah baginda Nabi SAW kita jalankan, maka nanti Allah SWT akan mudahkan kita menjawab siapa Nabi kamu, Nabi Muhammad SAW. Ini surah Nabi itu sirah perjalanan hidup Nabi. Ya, dari mulai tidur sampai tidur kembali, ya, aktivitas 24 jam, bagaimana cara baginda Nabi SAW, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melaksanakan perintah Allah cara Nabi Muhammad SAW. Maka nanti pertanyaan yang kedua yang Allah tanyakan kepada kita, siapa Nabi kamu, kita bisa jawab. Terutama sariroh Nabi nih, risau dan fikir Nabi, bagaimana setiap manusia ini mati bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Nabi sudah dijamin sama Allah masuk surga, tapi Nabi tidak diam saja. Nabi SAW bergerak hari dan hari. Nabi SAW sampaikan, la rahatal ba'dal yaum, tidak ada istirahat setelah hari ini, Masya Allah. Ya kan nggak ada istirahat lagi Pak, Masya Allah. Saya dulu di Taskil Jamaah 3 tahun dulu baru ikut. Pertama saya di Taskil di Papua Pak. Saya dulu pernah ke Papua 2 tahun di sana. Karena bapak saya wartawan, dia ketemu saudaranya di Papua, saya disuruh ke sana. Ya saya dulu ikut aja. Pertama kena jamaah di Papua tahun 96, baru ikut tahun 99 ketika kuliah di Unila di Lampung. Ini semata. Jadi penting kita, Masya Allah, dikenakan dengan usaha dakwah, usahanya baginda Nabi SAW, usahanya yang Masya Allah, yang bisa merubah hati siapapun yang ikut dengan arahan, maka Allah SWT pasti akan rubah dia. Nah, sudah terbukti di mana-mana, Masya Allah. Jadi pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, yang ketiga, kalau nggak salah pertanyaannya, wa madinuka, apa agama kamu? Nah, kalau hari ini kita belum pernah membantu agamanya Allah SWT, nanti berat pertanyaan ini Pak, Masya Allah. Membantu agamanya Allah ini, membantu bagaimana amal-amal agama ini bisa diamalkan oleh setiap manusia, minimal oleh setiap umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam saja, lagi kita risaukan orang di luar Islam masuk Islam, sehingga mereka bisa mengamalkan agama Islam. Nah ini caranya bagaimana ulama kita sampaikan, kita ajak umat Islam dulu Pak. Dulu ada yang ngejus, gimana kita nih nggak ajak orang kafir aja kita aja masuk Islam. Nah kita orang Islam saja masih berat ngamalkan agamanya, bagaimana orang di luar Islam mau masuk Islam. Jadi kerja masyarakat kita ini Masya Allah luar biasa, risau pikir mereka mengajak umat Islam dulu, membenahi umat Islam, sehingga nanti keberkahan kerja dakwah islahiyah ini orang-orang di luar Islam akan masuk Islam. Bagaimana agama ini bisa diamalkan oleh setiap manusia. Yang dewasanya Masya Allah, yang dewasa laki-lakinya semua bisa
sholat berjamaah di masjid bisa keluar dari jannah Allah SWT. Yang wanita-wanita dewasanya bisa tutup aurat secara sempurna, juga bisa mendampingi suaminya ini keluar dari jannah Allah SWT. Nah, jadi agama bisa ditegakkan, ya kan, di luar rumah bahkan di dalam rumah. Nah, kalau laki-lakinya saja yang dakwah ini, maka agama baru sampai depan pintu. Tapi kalau wanitanya sudah diajak, maka agama ini sudah sampai ke dalam rumah. Nanti di kasur ada agama, di sumur ada agama, di mana lini di dalam rumah ini semua akan ada agama. Karena apa? Wanitanya sudah dilibatkan. Memang semua nabi ini laki-laki semua. Tapi asbab banyaknya hidayah ini tergantung daripada mujahadah wanita, Masya Allah. Maka wanita ini perlu dilibatkan dalam kerja-kerja agama. Nah, kerjanya wanita ini Nabi contohnya ya di dalam rumah, laki-lakinya di luar rumah, wanita-wanitanya mendorong laki-lakinya untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 pertanyaan ini sinergi ketika suami istri saling bekerja sama. Jadi bekerja samanya suami istri bukan hanya mencetak dai dan daiyah saja, ya kan, banyak-banyakan dai dan daiyah, ya kan. Tapi bagaimana kerjasama wanita ini untuk sama-sama mengamalkan agama, juga mendakwakan agamanya Allah SWT kemana? Ke seluruh dunia. Karena dai umat akhir zaman ini dai internasional semua, perutnya harus perut internasional, bukan perut tempe tahu gado-gado, bukan, tapi perut internasional, siap dikirim ke seluruh dunia. Di sini udah ada contoh nih Pak Haji nih, Haji Umar ini udah beberapa negara, kemarin terakhir Australia. Harusnya kita juga minta sama Allah bisa ke seluruh dunia, insya Allah ya Pak. Kita bapak-bapak, ibu-ibu doa sama Allah biar menjadi dai internasional. Maka untuk belajarnya ya belajar berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh. Nah, untuk yang sekarang nih ibu-ibu yang suami-suaminya belum pernah ikut keluar dari jalan Allah, bagaimana nanti merayu suaminya untuk ikut bawa bapaknya keluar 3 hari. Mungkin ibu-ibu yang belum ini tentang apa sih pentingnya keluar ini, maka ajak suami-suaminya untuk keluar sama bapak-bapak 3 hari nih. Kalau ibu-ibu yang suami-suaminya sudah sering keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dorong suaminya lagi untuk nambah korban. Mungkin yang cutinya 10 hari, 15 hari, 20 hari. Ini yang punya cuti ya, karyawan, pegawai. Nah, maka dorong suaminya untuk nambah korban sesuai cutinya. Nah, tapi cutinya juga ini harus diajukan dulu ke atasan. Berapa diajukannya? 4 bulan dulu. Kalau akhirnya diterima cuma seminggu ya berangkat seminggu. Tapi diajukan cutinya 4 bulan. Terus jangan maksa juga, ya kan, nggak diterima cuti 4 bulan, maksa 4 bulan, jangan dobrak pintu tapi buka pintu kerja dakwah. Nah, saya pernah waktu itu menemani satu profesor waktu masih kuliah itu. Dia keluar 4 bulan di Lampung. Saya tanya, ini kapan, berapa kali 4 bulan? Baru ini, kenapa? Saya baru pensiun katanya. Sebelumnya saya 40 hari saja, kata profesor itu. Kenapa? Karena memang arahnya seperti itu. Dia nggak dapat cuti 4 bulan, ya jangan maksa. Jangan dobrak pintu, saya keluar 4 bulan, keluar tinggalkan kerja. Nggak seperti itu. Tapi bagaimana kita urus cuti kita? Nah, ibu-ibu yang suami-suaminya sudah biasa keluar 40 hari, maka diajak nih 4 bulan. Nah, jadi ibu-ibu nih mendorong suaminya untuk memperjuangkan agamanya Allah SWT 4 bulan. Nah, suami-suaminya diajak, dirayu, dikumpulin sisa-sisa uang belanjaan selain buat keperluan anak, keperluan yang lain, disisihkan terus buat suaminya. Nanti ketika suaminya bilang, mana saya nggak ada tafakur untuk 4 bulan, ibu tinggal keluarkan saja tabungannya, ya kan? Yang di bawah bantal atau di bawah mana lah, yang jelas ditabung sedikit-sedikit. Sehingga ketika 1 tahun kemudian suaminya ditaskil sama jamaah taskil, maka ibu-ibu sudah punya biaya buat suaminya. Jadi suaminya nggak bisa ngeles lagi, karena sudah ada tabungan dari ibu-ibu, mungkin 1.000, 2.000 setiap hari, sisihkan daripada uang belanja yang biasa diterima. Nah,
juga ibu-ibu nih yang belum pernah keluar wanita sama suaminya, keluar masturo, maka juga ibu-ibu nih ajak suami untuk dilibatkan ibu-ibunya nih untuk keluar masturo 3 hari atau 10 hari, atau mungkin yang sudah 3 hari 3 kali bisa minta sama bapak-bapaknya, minta sama suaminya untuk diajak 10 hari atau 15 hari. Kalau ibu-ibu yang sudah pernah 10 hari bisa dia minta sama bapak untuk bisa keluar 2 bulan atau 40 hari ke luar negeri. Nah, jadi kita tamasya umat akhir zaman ini keluar di jalan Allah SWT, pergi ke Amerika, ke Australia, ke Pakistan. Nah, jangan ibu-ibu di rumah saja ya kan. Kalau orang Depok di Depok aja, di situ aja enggak. Ya kita minta sama suami kita untuk diajak bertamasya dakwah ke seluruh dunia. Maka insya Allah ya, ibu-ibu nih Masya Allah, ini dari Depok ini ada 5 pasang, ada 5 ibu-ibu nih. Maka boleh nanti saling itilat, saling kenalan, dibuat 5 majelis, minimal 5 majelis. Nah, ibu-ibu yang dari Depok nih suruh latihan berkenalan sama ibu-ibu yang di sini, sehingga nanti saling silaturahim, saling kenal, juga nanti diajak kapan waktunya bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kertas taskilnya keluar setelah 10 menit ya. Nanti ibu-ibu belajar mujakaro 10 menit, baru setelah itu kertas taskilnya dikeluarkan insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.